wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya Muhammad Zauhan Maulana dengan NPM 221060104 dan teman saya Fajar Kurniawan dengan NPM 22406011195. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PJPL yang kami rangkai yang berbentuk PPT yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam bentuk gratifikasi. Dalam penelitian kami di sini kami mengambil contoh kasus dari Rafael Alun Trisambodo. Kita masuk ke latar belakang. Korupsi adalah suatu tanda penyalahgunaan kekuasaan resmi yang meliputi pemalsuan, suap, dan penyimpangan lainnya. Istilah suap dan gratifikasi mempunyai pengertian yang hampir sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gratifikasi adalah istilah sinonim yang mengacu pada pemberian hadiah atau suap kepada orang yang memiliki otoritas atau pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B menyatakan bahwa hadiah sebesar 10 juta rupiah yang sengaja diberikan oleh pemberi dan diterima oleh penerimanya, baik pegawai negeri maupun pejabat, dapat dianggap sebagai suap baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar. Dakwaan jaksa KPK, ia dibayar melalui beberapa bisnis yang terdaftar atas inisial istri Rafael Alun, yaitu EMD. Alun dan pasangannya memulai bisnis untuk menghasilkan uang dari pemeriksaan pajak ketika bekerja sebagai pejabat di kantor pajak dan juga melakukan pencucian uang selama pada tahun 2003 sampai 2010, ya sekitar 7 tahunan lah. Dalam menerima gratifikasi selama 12 bulan terakhir ini, menurut KPK, dalam kasus dugaan gratifikasi, Rafael ditetapkan sebagai tersangka. Rafael didakwa menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir menurut KPK. Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 resmi memberhentikan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum. Namun, pada 24 Februari lalu, Rafael sudah menyatakan dipecat dan hal itu disampaikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi bentuk gratifikasi. Nah, yang kedua, bagaimanakah sistem pembuktian perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pertanggungjawaban Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi yang berbentuk gratifikasi. Yang kemudian yang kedua, untuk mengetahui sistem pembuktian perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan yang pertama, pertanggungjawaban pidana oleh Rafael Alun dalam tindak pidana korupsi bentuk gratifikasi untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ilegal, khususnya korupsi.
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dituntut karena menerima gratifikasi korupsi, termasuk legalitas penerimaan gratifikasi, kebijakan yang merugikan negara, dan niat jahat untuk mengambil keuntungan dari gratifikasi. Meskipun hukum administrasi negara menjadi pedoman dalam kebijakan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan perlunya memasukkan unsur hukum pidana jika kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem pembuktian perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi. Pembuktian perkara Rafael Alun Trisambodo yang memperoleh gratifikasi senilai 16,6 miliar adalah dengan analisa alat bukti sebagai salah satu komponen tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti berupa keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi menggunakan sistem Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi yang mana tanggung jawab pembuktian ada pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya tidak melanggar hukum. Namun jika tidak dapat membuktikannya, dugaan bahwa terdakwa bersalah akan semakin kuat. Sistem ini lebih tepat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat, yang tergantung pada kondisi tertentu, dan tidak semua tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam sistem ini. Hakim dalam memutuskan kasus korupsi juga didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa, serta nilai-nilai masyarakat sebagai pembenaran hukum. Putusan hakim dalam kasus seperti yang menimpa Rafael Alun Trisambodo menunjukkan bahwa sistem hukum telah memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dengan hukuman penjara 14 tahun dan denda sebesar 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian kesimpulan, pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat dituntut karena melanggar hukum apabila perbuatan itu tidak menghasilkan keuntungan bagi siapapun dan juga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Sistem pembuktian perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 12, pasal 12A, 12B, pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang perbuatan berupa gratifikasi pegawai negeri sipil, tentang hak untuk menjelaskan secara jujur dari mana harta kekayaan yang dimiliki. Selain itu, kerangka hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan sistem membalikkan beban pembuktian sebagai pedoman atau landasan filosofis. Kemudian ada saran, seharusnya pemerintah menetapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat, serta memberikan landasan hukum yang positif bagi gratifikasi. Kemudian landasan hukum afirmatif untuk gratifikasi harus mampu
beradaptasi dengan keadaan, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan teknik kontemporer yang memungkinkan terjadinya gratifikasi. Oke, kita masuk ke saran. Nah, saran yang kita ambil yaitu seharusnya pemerintah menetapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat. Nah, ketika pemerintah sudah memperlakukan hukum itu secara jelas dan kuat, maka celah-celah untuk melakukan korupsi itu ya kemungkinan sangat bisa diantisipasi lah. Ketika dari mulai penegak hukumnya itu sudah dikuatkan, itu bisa mengurangi angka korupsi di Indonesia ini. Kemudian serta memberikan landasan hukum yang positif bagi gratifikasi. Kemudian landasan hukum afirmatif untuk gratifikasi harus mampu beradaptasi dengan keadaan, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan teknik kontemporer yang memungkinkan terjadinya gratifikasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi PJBL yang kami angkat. Semoga nantinya kita bisa belajar dari materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pembacanya ataupun pendengarnya. Dan kita berdoa saja hukum di Indonesia ini semakin kuat, semakin jelas, mempunyai kepastian hukum yang jelas, mempunyai integritas yang kuat bagi pejabat-pejabat penegak hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.